Selamat datang di podcast Kripto kita. Kita bakal bahas asal-usul cryptocurrency, dari permasalahan sistem keuangan tradisional sampai lahirnya Bitcoin. Wah, menarik ya. Jadi, kita mulai dari dunia digital yang semakin berkembang ya. Iya, benar. Bayangin aja, di era sekarang pesan-pesan lewat WhatsApp, belanja online, bahkan pesan makanan cuma lewat HP, tapi uang kita masih harus lewat bank dan lembaga keuangan yang kadang ribet dan mahal. Ya, betul. Jadi masalah inilah yang bikin banyak orang mulai mempertanyakan sistem yang ada, bukan? Iya, tepat sekali. Nah, semua tuh makin kacau waktu terjadi krisis finansial global di tahun 2008. Banyak orang kehilangan kepercayaan dan itu jadi titik balik buat munculnya ide baru di dunia keuangan. Dan di saat itulah muncul sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto, benar kan? Betul. Satoshi Nakamoto memperkenalkan ide revolusioner melalui white paper yang memperkenalkan Bitcoin. Ya, Cara dia menyuguhkan sistem keuangan digital tanpa harus bergantung pada pihak ketiga seperti bank. jadi secara garis besar, solusi yang ditawarkan adalah membuat sistem yang transparan dan terdesentralisasi ya. Iya, tepat sekali. Sistemnya nggak perlu perantara karena semuanya dicek dan dicatat otomatis pakai teknologi blockchain. Mhm. Bayangin, sistem seperti ini nggak minta persetujuan dari bank atau lembaga keuangan. Saya agak penasaran nih. Jadi apakah ini artinya semua masalah sistem keuangan tradisional langsung hilang dengan adanya Bitcoin? Sebenarnya, bukan berarti semua masalah langsung selesai. Yang terjadi adalah Bitcoin hadir sebagai alternatif, mirip-mirip kayak emas digital yang bisa dipindahkan dengan cepat dan aman, Ya, tapi tentu saja masih ada tantangan dan pertanyaan terkait skalabilitas dan regulasi. oh jadi ada perbedaan mendasar antara emas digital ini dengan emas fisik ya? Iya, benar. Kalau emas fisik ada batasan fisik dan logistik, Bitcoin bisa dikirim kemana saja, kapan saja dalam hitungan Mhm. menit. Tapi, tentu saja hal itu juga bikin munculnya berbagai diskusi tentang aspek keamanan dan fluktuasi harga. Menarik. Tapi saya juga punya sedikit catatan, sering dibilang Bitcoin mirip emas digital, tapi menurut saya analoginya agak dilebih-lebihkan karena, emas punya nilai fisik yang telah teruji selama ratusan tahun. Itu poin yang bagus. Saya setuju, Om. Analoginya sering dikasih supaya mudah dimengerti, tapi tentu saja ada perbedaan mendasar antara nilai intrinsik emas dan nilai yang diberikan oleh kepercayaan pada Bitcoin. Itulah yang Ya, membuat diskusi soal kripto selalu menarik. jadi Satoshi di tahun 2008 muncul sebagai respons terhadap krisis keuangan ya. Sebuah solusi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tepat sekali. Dia menciptakan mekanisme yang demokratis, di mana semua transaksi diverifikasi oleh jaringan komputer di Mhm. seluruh dunia. Gimana pun juga, sistem ini bukan tanpa kontroversi karena masih ada banyak pertanyaan soal privasi dan regulasi. Ngomong-ngomong soal regulasi, menurut saya ini jadi salah satu tantangan terbesar untuk adopsi kripto secara global. Setuju nggak? Pasti, regulasi itu memang jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, regulasi bisa memberikan perlindungan, tapi di sisi lain bisa juga menghambat inovasi dan pertumbuhan teknologi. Makanya, diskusi soal kripto selalu Ya, dinamis. nah jadi intinya, asal-usul cryptocurrency bermula dari keinginan untuk mengatasi kekurangan sistem tradisional, dengan menghadirkan solusi digital yang terdesentralisasi. Betul, dan seperti membangun ulang sistem keuangan dari dasar dengan keunggulan kecepatan dan keamanan tanpa perlu perantara. Ini Mhm. membuka peluang untuk inovasi lebih lanjut di bidang transaksi digital. Jadi Bitcoin nggak muncul begitu saja ya. Semua itu lahir dari krisis kepercayaan yang mendalam terhadap sistem yang ada. Iya, tepat sekali. Pendekatan Satoshi menawarkan sebuah paradigma baru. Misalnya, bayangkan kamu kirim pesan melalui WhatsApp yang langsung sampai tanpa harus ditunggu konfirmasi dari pihak lain. Sama kayak begitu juga dengan transaksi Bitcoin. Tangibilitasnya berbeda, namun idenya Ya, revolusioner. menarik ya. Konsep desentralisasi ini juga jadi fondasi bagi perkembangan kripto di seluruh dunia hingga saat ini. Betul, ini bikin sistem keuangan nggak bergantung pada otoritas pusat
dan justru melibatkan seluruh jaringan pengguna. Mhm. Jadi, kepercayaan dibangun dari konsensus bersama. Lalu, sebagai pemula, bagaimana kita bisa memahami bahwa perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga perubahan paradigma dalam memandang nilai dan kepercayaan? Nah, itu dia. Bagi pemula, penting banget untuk memahami bahwa kripto bukan hanya tentang investasi yang fluktuatif, tapi lebih kepada reformasi sistem keuangan yang sudah usang. Ya, Ini tentang cara kita memahami uang dan transaksi di era digital. jadi bisa dibilang kripto punya potensi untuk merubah cara kita bertransaksi dan mengelola keuangan secara mendasar. Iya, betul. Sistem seperti blockchain membawa transparansi dan kecepatan yang sulit dicapai oleh sistem tradisional. Mhm. Meski masih banyak perdebatan, terutama soal keamanannya, manfaatnya jelas bisa menguntungkan banyak orang. Saya setuju, tapi tetap perlu disikapi dengan hati-hati. Emang teknologi baru selalu datang dengan risiko tersendiri, bukan? Iya, pastinya. Inovasi seperti ini nggak bisa dihindari tantangannya, tapi itu juga yang bikin dunia kripto jadi sangat menarik untuk dipantau. Karena Ya, setiap inovasi pasti ada proses penyesuaian dan pembelajaran bersama. menarik sekali. Jadi, untuk seri berikutnya nanti kita akan bahas tentang latar belakang munculnya kripto ya. Betul, dengan membahas latar belakang itu, kita akan lebih memahami alasan-alasan mendasar kenapa ide ini bisa mengemuka di tengah Mhm. krisis finansial. Dan tentunya itu akan membuka wawasan tentang bagaimana teknologi bisa menjadi solusi revolusioner. Sangat menarik, apalagi jika kita lihat dari sudut pandang sejarah perkembangan teknologi. Memang, inovasi muncul dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem yang ada. Iya, persis. Dan seperti yang kita lihat, meskipun Bitcoin dulu dipandang sebagai hal yang radikal, sekarang sudah jadi pintu gerbang untuk berbagai inovasi di dunia keuangan Ya, digital. Jadi, pemahaman asal-usul ini bakal ngebantu kita mengerti masa depan kripto juga. wah, jadi makin penasaran nih. Saya senang bisa menyimak sejarah singkat ini karena memang penting untuk percaya bahwa setiap revolusi dimulai dari ide yang berani. Betul. Dan kita harus ingat bahwa setiap inovasi, meskipun dimulai dengan ide yang sederhana, bisa tumbuh dan merubah dunia. Inilah alasan Mhm. kenapa kita harus terus mengikuti perkembangan kripto dan memahami konteks sejarahnya. Sangat menginspirasi. Semoga pemirsa yang masih pemula juga jadi termotivasi untuk belajar lebih lanjut tentang dunia kripto. Iya, semangat belajar itu kunci, terutama di dunia yang terus berkembang ini. Jawaban yang kita bahas hari ini hanyalah awal, dan di episode selanjutnya, kita akan kupas lebih dalam latar belakang munculnya kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya, ya.